Saudara Polres Metro Depok menetapkan 5 tersangka warga sipil atas penganiayaan yang berujung tewasnya seorang warga yang melibatkan oknum TNI Angkatan Laut di Gang Swadaya Mas, Tapos, Kota Depok. Total tersangka yang menewaskan korban, Wazir Ali Tuan Kota dan Dede Naigrata hingga mengalami luka berat, yakni 6 orang. Tersangka utama adalah anggota TNI Angkatan Laut, Serda M, yang sudah ditahan di Pomal guna proses penyidikan. Sebelumnya 2 Januari, kedua korban dianiaya anggota TNI Angkatan Laut bersama sejumlah warga sipil karena diduga hendak bertransaksi narkoba. Kelima pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Penyidik kepolisian dan juga dari pihak POM Angkatan Laut, kita berkolaborasi dengan melakukan penganiayaan yang luar biasa dan dibantu oleh tersangka lainnya. Itu fakta yang ditemukan tidak ditemukan namanya narkotika, baik dari bukti chat dari korban ataupun barang bukti yang ada di melekat pada korban. Karena memang menurut tersangka ini jawaban dari korban berbelit-belit, akhirnya dilakukanlah penganiayaan tersebut. Dari pagi, dari malam hari, sekitar pukul 1.30 sampai dengan subuh. 5 Januari lalu, puluhan orang dari pihak keluarga korban menggeruduk Polres Metro Depok menuntut keadilan atas pengeroyokan 2 orang yang diduga melibatkan oknum anggota TNI AL. Pada 2 Januari, kedua korban dibawa menggunakan mobil box ke Mako Polsek yang kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob. Polisi menyebut para pelaku kesal korban yang melintas di daerah mereka tidak kooperatif saat ditanya hingga berujung pada penganiayaan. Soal penganiayaan 2 orang yang berujung kematian salah satu korban di Depok, Jawa Barat yang melibatkan anggota TNI Angkatan Laut, kita akan bergabung bersama jurnalis Kompas TV ada Niko Anggriawan. Selamat malam Niko, seperti apa perkembangan kasus yang melatar belakang kejadian ini? Ya, setidaknya polisi juga telah melakukan penangkapan dan juga penetapan tersangka terhadap 5 orang warga sipil yang diduga melakukan penganiayaan terhadap 2 orang warga di Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat. Setelah sebelumnya POM AL ini juga telah melakukan penangkapan terhadap 1 oknum TNI Angkatan Laut yang berpangkat Serda dengan inisial M atas dugaan penganiayaan terhadap 2 orang warga tersebut. Adapun kalau misalnya secara kronologis Jihan dan juga saudara, bahwa awalnya 2 orang warga sipil berinisial WAT dan juga DN ini berencana ingin mendatangi rumah rekannya di daerah Depok, Jawa Barat, dan kemudian pada saat perjalanan ini motor yang mereka tumpangi ini kehabisan bensin dan kemudian WAT ini turun dan berinisiatif untuk mencari bahan bakar. Saat mencari bahan bakar, Jihan dan juga saudara, ini WAT bertemu Serda M yang saat itu sedang berada di lokasi, dan kemudian Serda M ini menanyakan sejumlah pertanyaan kepada WAT. Namun WAT ini melakukan jawaban yang berbelit-belit, lalu kemudian dicurigai WAT ini diduga akan melakukan transaksi narkoba. Kemudian WAT ini sempat melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh tersangka, dan kemudian diduga dilakukan penganiayaan di tempat tersebut bersama dengan 5 orang warga sipil lainnya yang saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka, dan DN ini juga ikut dianiaya hingga mengalami luka parah. Dan setelah dilakukan penganiayaan mulai dari pukul 1:30 pagi hingga subuh, tentunya setelah mengalami luka parah, kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makobrimob di Depok, Jawa Barat. Namun salah satu korban yang berinisial WAT ini tidak terselamatkan akibat luka parah yang dideritanya. Kemudian
setelah dilakukan penangkapan saat ini 5 warga sipil ini telah ditangkap dan juga ditahan di Polres Metro Depok, Jawa Barat. Sementara kalau misalnya 1 orang oknum TNI tersebut juga telah dilakukan penahanan di Pomael. Dan kemudian pasal-pasal yang dijatuhkan kepada para tersangka ini merupakan pasal penganiayaan yang ancamannya ini 15 tahun penjara. Untuk sementara demikian, Jihan dan juga saudara, kita harap ada keadilan yang bisa diterima oleh korban terhadap kasus ini. Jihan, kembali ke studio. Ya, Niko, 5 orang kini ditetapkan tersangka. Lalu bagaimana dengan hasil pemeriksaan terhadap dengan 1 oknum AL di Pomal? Ya, kalau misalnya kita melihat 1 orang TNI Angkatan Laut yang berpangkat Sersan 2 yang berinisial M ini masih terus dilakukan pendalaman. Tentunya kita harapkan hasil dari pendalaman dari Pomael tersebut bisa kita bilang adil terhadap kedua korban yang salah satunya ini meninggal dunia. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Niko Anggriawan. Selamat bertugas kembali.